Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang operasi hitung campuran. Operasi hitung campuran pada bilangan cacah. Mari kita mulai belajar ya teman-teman. Teman-teman, ada yang tahu berapa hasil dari 1 ditambah 3 dikali 2? Nah, hari ini kita akan mencari bagaimana cara menyelesaikan operasi hitung seperti ini. Simpan jawaban teman-teman dan nanti akan kita bahas ya jawabannya. Pertama, kita belajar dahulu apa itu bilangan cacah. Bilangan cacah adalah bilangan gabungan antara bilangan bulat 0 dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat negatif tidak termasuk bilangan cacah. Contoh dari bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Itu contoh bilangan cacah. Operasi hitung yang akan kita pelajari yang pertama adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, teman-teman, apa itu operasi hitung campuran? Operasi hitung campuran merupakan operasi hitung yang melibatkan lebih dari satu jenis operasi hitung. Seperti apa contohnya? Bu Umi punya angka 245 ditambah 143 dikurangi 201. Di sini ada operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Contoh berikutnya. Di sini ada operasi hitung pembagian dan perkalian. Contoh lainnya, 16 kali 4 ditambah 10, ada operasi hitung perkalian dan penjumlahan. Kemudian 41 ditambah 4 dibagi 9. Di sini ada operasi hitung yang di dalam kurung, ada penjumlahan dan pembagian. Kemudian ada 29 ditambah 20 dibagi 4 di dalam kurung dikali 25. Nah, dalam menyelesaikan operasi hitung campuran, kita harus tahu dulu aturannya. Aturan yang pertama adalah operasi hitung di dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang dikurung dulu dikerjakan apapun isi dari operasi hitungnya. Yang di dalam kurung kita kerjakan dahulu. Yang kedua, kerjakan operasi hitung perkalian dan pembagian dahulu. Jika ada keduanya, ada perkalian, ada juga pembagian, maka kerjakan dari yang sebelah kiri dahulu atau dari yang paling depan. Yang ketiga, kerjakan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Kerjakan dari yang sebelah kiri dahulu jika ada keduanya. Atau bisa kita simpulkan bahwa mana yang dikerjakan itu dengan kurung kali bata kurang. Kurung dulu kerjakan, kali atau bagi dulu dari yang paling depan atau paling kiri, baru tambah atau kurang. Kerjakan dulu yang paling kiri. Kita akan coba pada latihan soal berikut ini. Yang pertama, Bu Umi punya angka 245 ditambah 143 dikurangi 201. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Ingat, kurung kali bata kurang. Berarti kerjakan dulu operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Kerjakan dari yang sebelah kiri dulu. Berarti mana yang harus kita lengkung? Di lengkung itu menandakan dia harus kita selesaikan terlebih dahulu operasi hitungnya. Kita lengkung dulu penjumlahan karena yang paling depan ya. Kita cari hasilnya 245 ditambah 143. 388 kita tulis, baru kita tulis dikurang 201. Nah, baru kita cari hasilnya ya teman-teman ya. Hasil dari pengurangannya. Berikutnya yang kedua adalah operasi hitung 537 dikurangi 453 ditambah 64.
ada operasi pengurangan di depan dan juga penjumlahan di belakang. Ingat, kurung kali bata kurang. Berarti kerjakan dulu yang mana? Dari yang sebelah kiri. Kerjakan dulu berarti yang dilengkung adalah pengurangannya. Kita selesaikan 537 dikurang 453. Hasilnya 84 baru kita jumlahkan dengan 64. Dan kita tulis hasilnya. Nah, begitu ya teman-teman ya, kerjakan dari yang paling kiri kalau ada pengurangan dan penjumlahan atau penjumlahan dan pengurangan. Lanjut yang ketiga. Bu Umi punya angka 125 dibagi 5 dikali 12. Nah, ingat kurung kali bata kurang. Mana yang harus diselesaikan? Selesaikan dulu perkalian dan pembagian dari yang paling kiri. Berarti yang kita lengkung adalah operasi hitung pembagiannya dulu. 125 dibagi 5, kita cari dulu berapa hasilnya. Baru kita kalikan dengan 12. Hasil perkaliannya baru kita tulis. Nah, seperti itu. Lanjut ke latihan keempat. Di sini ada 50 kali 4 perkalian dan pembagian. Kurung kali bata kurang berarti mana yang dikerjakan dulu? Cari yang paling kiri. Operasi hitung yang paling kiri atau paling depan adalah 50 kali 4. Ini kita lengkung dulu menandakan dia kita kerjakan terlebih dahulu. Berarti 50 kali 4 itu kita tulis hasilnya di sini 200, kemudian baru dibagi dengan 10. Hasilnya baru kita tuliskan di sini. Kurung kali bata kurang. Kerjakan dulu perkalian pembagiannya dari yang paling kiri atau paling depan. Lanjut, Bu Umi punya 16 kali 4 dibagi 10. Ada perkalian, ada penjumlahan. Nah, sesuai kurung kali bata kurang, maka kita kerjakan dulu perkaliannya. Berarti perkaliannya kita kerjakan dulu, kita lengkung ya teman-teman. Kita tulis hasilnya, baru kita jumlahkan dengan 10. Maka hasilnya tinggal kita tulis 74. Berikutnya, di sini ada operasi hitung 41 ditambah 4 yang di dalam kurung dibagi 9. Berarti mana yang harus diselesaikan dulu? Kurung kali bata kurang berarti kurung dulu, kita lengkung, kita selesaikan. Kita tulis hasilnya, baru kita bagi dengan 9. Dan tulis jawaban akhirnya ya teman-teman. Berikutnya, Bu Umi punya operasi hitungan 29 ditambah 20 bagi 4 ini di dalam kurung, kemudian dikali 25. Kurung kali bata kurang, maka kerjakan dulu kurung. Yang di dalam kurung kita lengkung dan kita tulis hasilnya. 20 dibagi 4 itu 5. Baru operasi hitung yang belum kita hitung, kita tulis kembali. Kita tulis dulu 29 ditambah 5, baru dikali 25. Ada penjumlahan, ada perkalian. Kali, kurung, kali bata kurang. Berarti kali dulu kita kerjakan, kita lengkung. 5 kali 25 adalah 125, baru kita jumlahkan dengan 29 dan kita tulis hasilnya. Berapa hasilnya? Nah, 154. Ya, diingat-ingat ya teman ya, kurung kali bata kurang. Jadi, berapa hasil dari 1 ditambah 3 dikali 2? Yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah perkaliannya. Berarti 3 kali 2 dulu. 3 kali 2 adalah 6. 6 ditambah 1 berarti jawabannya adalah 7. Oke, begitu teman-teman. Dan terakhir dari Bu Umi, kita coba yuk operasi hitung ini. Coba teman-teman di rumah hitung. Dan berapa hasilnya? Silahkan tulis di komentar ya kalau teman-teman tahu hasilnya. Terima kasih. Dan tentunya sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.